Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita akan mempelajari membaca kitab Nuruz Zalam, syarah kitab Aqidatul Awam. Nuruz Zalam ini adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ini ulama Nusantara yang luar biasa, yang kemudian hijrah, bahasanya kita itu merantau ya, merantau dalam kebaikan ke kota Mekah. Sampai beliau meninggal di sana. Beliau lahir tahun 1813, wafat 1897. Kurang lebih itu usia beliau ini 84 tahun. Beliau mengarang kitab Nuruz Zalam ini untuk menjelentrehkan atau untuk menjelaskan kitab yang terkenal ya, yaitu kitab Aqidatul Awam, syairan. Dulu waktu masih kecil-kecil saya itu biasa mendengar sebelum pelaksanaan sholat 5 waktu itu, setelah azan, sambil menunggu pelaksanaan sholat wajib itu, membaca zikiran ini, Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmani Rahimi daimil ihsani. Ini kitab Aqidatul Awam. Nah, kitab ini kemudian disyarahi atau diperinci penjelasannya oleh salah satunya Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, rahmatul abrar. Ulama Nusantara yang luar biasa. Banyak murid-murid beliau itu menjadi ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hashim Asy'ari, pendiri NU itu. Kemudian Syekh Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dan masih banyak ulama-ulama murid atau didikan dari Syekh Nawawi ini. Menyarahi kitab Aqidatul Awam yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki. Ini kelahiran Mesir. Beliau lahir tahun 1205, wafat 1261. Ya, jadi kurang lebih usia beliau itu 54 tahun, lebih pendek dari Syekh Nawawi ini. Pun sama, merantau juga, hijrah ke Mekah, sampai menjadi ulama besar juga di sana, wafat di sana juga di Mekah. Masya Allah, dua ulama yang luar biasa alimnya, keilmuannya sangat luas sekali. Barokahnya bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Sudah beratus-ratus, berabad-abad beliau wafat, tetapi aliran pahala dari bacaan-bacaan kitab yang dibaca oleh orang-orang sekarang, dari sejak beliau itu sampai sekarang dibaca, dikaji, betapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Ini termasuk amal jariyah, amal jari, sedekah jariyah. Baik, kita akan memulai mengkaji kitab Nuruz Zalam ini, syarah dari Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dunia akhirat. Dengan Ar-Rahman, dengan rahmannya Allah, Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim, ini rahmat khusus yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan di akhiratnya saja. Alhamdu, segala puji lillah, bagi Allah. Semua pujian itu hakikatnya bermuara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sang pemberi karunia, sang pemberi nikmat tunggal yang diberikan kepada hamba-hambanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ini adalah allazi zat an'amah, yang telah memberikan nikmat ala ibadihi, kepada hamba-hambanya al-mu'minin yang beriman.
bil irfan, dengan mengenali Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan nikmat khusus, yaitu nikmat mengenali Allah kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah, yaitu hamba-hambanya yang beriman, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu mendapatkan cucuran-cucuran kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak beriman. Yaitu apa? Nikmat plusnya itu adalah nikmat bisa mengenali Allah, mengimani Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang biasa disebut dengan nikmat agama, nikmatul iman, nikmatud din. Ini nikmat plus yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kalau nikmat dunia itu Allah Subhanahu wa taala ratakan, berikan kepada siapa saja. Muslim, non-muslim, kafir, mukmin, Allah Subhanahu wa taala berikan. Silakan kalau dunia itu. Tapi khusus nikmat iman, nikmat agama, nikmat amal soleh, itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada orang-orang yang dicintainya, yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa akramahum, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, min mazidi fadlihi, dari tambahan karunia-Nya. Yaitu dengan cara apa? Bi ru'yatihi, dengan melihat Allah secara langsung, fil jinan, di surga. Puncak kenikmatan yang akan dirasakan oleh seorang yang beriman adalah ketika mereka masuk surganya Allah, melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk surga itu dengan fasilitas yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum terlintas keindahan-keindahan itu dalam benak seseorang. Lebih daripada itu semuanya, itu mereka belum merasa puas sebelum melihat keindahan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan tambahan plus untuk orang-orang yang beriman itu. Mazid fadlih, tambahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka masuk surga. Dikasih tambahan kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Syekh Nawawi melanjutkan, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, yang layak untuk ditaati aturan-aturannya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, al-malikul allam, raja yang maha mengetahui. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan saya bersaksi bahwa pimpinan kita yaitu Sayyiduna Muhammad abduhu adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan pesuruhnya Allah. Sahibu a'lal maqam, pemilik derajat yang tertinggi, maqam tertinggi, yang disebut dengan maqamun mahmud, maqam yang terpuji. Wa ba'athul maqamam mahmudan alladhi wa'adtah. Wassalatu wassalam, dan salawat dan salam ala man, atas hamba arsala, yang telah Allah mengirim hambanya itu rahmatan lil alam, rahmatan lil anam, kasih sayang sebagai bentuk rahmat lil anam, untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk manusia tapi untuk semua makhluknya Allah, makhluk hidup, makhluk mati, bernyawa, tidak bernyawa, menjadi sasaran target pengutusan Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada manusia. Kenapa Nabi itu menjadi rahmatan lil alamin, terkhusus untuk manusia? Id laulahu, karena tanpa Nabi, lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Maka keadaan-keadaan manusia itu seandainya tidak ada Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita, maka pastilah keadaan-keadaan mereka itu lebih jelek, lebih buruk, lebih hina minal an'am, dari binatang. Sifat manusia itu dua. Sifat malaikah, ada sifat iblis. Ini potensi sifat manusia itu. Maka kadangkala kalau manusia itu baik, itu kebaikannya melebihi kebaikan para malaikat. Tapi sebaliknya, kalau manusia itu sudah menjadi zalim, menjadi jelek, maka kejelekannya itu ngalahi kejelekan iblis.
Contoh sederhananya itu adalah Fir'aun laknatullah alaih itu ya. Iblis itu kalah, masih lebih angkuh Fir'aun. Kalah jahatnya, lebih jahat Fir'aun daripada iblis. Ya. Kok bisa? Iya, karena Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Iblis nggak pernah, sehingga iblis itu heran dengan Fir'aun itu. Kamu ini lebih hebat daripada saya. Iblis mengatakan kepada Fir'aun, kamu ini lebih hebat daripada saya. Lebih berani, lebih nekat daripada saya. Saya saja nggak berani mengaku diri saya itu Tuhan. Nah, kamu ini luar biasa, mengaku diri kamu adalah Tuhan. Hebat. Jadi terheran-heran itu iblis. Kok ada manusia seperti ini? Ternyata ada manusia lebih kejam daripada saya, kata iblis. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam itu kepada keluarga beliau al-bararatil kiram, yang merupakan keluarga yang baik dan mulia. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabat Nabi masabihiz zalam, yang merupakan pelita-pelita kegelapan, penerang-penerang kegelapan. Wa tabi'in, dan sekaligus kepada para tabi'in lahum, yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti terhadap Nabi, sahabat, bi ihsanin, dengan cara yang baik, ila yaumin, sampai pada hari tantiku fihi, yang berbicara fihi pada hari itu jami'ul a'dha, semua anggota tubuh manusia. Wa yabkamu, dan bisu fihi pada hari itu al-lisan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yasin itu, yauma nakhtimu ala afwahihim, di hari di mana mulut-mulut mereka kami kunci, kami gembok, nggak bisa ngomong. Kalau lisan ini ngomong bisa berbohong, tapi dikunci sudah. Yang bicara itu apa? Yang menyaksikan apa? Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang ngomong ya tangan-tangan mereka, disaksikan oleh kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Baik. Salatan wa salaman, salawat dan salam daimain, yang kekal abadi, mutalazimin, yang terus langgeng, madamatil awqat wal awan. Madamatil awqat, selagi ada waktu-waktu masih berjalan, wal awan, dan waktu, maknanya sama ini. Sampai kiamat maksudnya. Selama perjalanan kehidupan manusia di dunia ini terus semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi, para sahabat, para tabi'it tabi'in. Amma ba'du, fayaqulu al-faqiru li ghufranil aziz al-jabbar li kasrati dhunub wal awzar Muhammadu Nawawi Syafi'i. Hada syarhun munif wa fatqun dharif ala al-manzumatil mulaqqabati bi'aqidatil awam li syaihil alim al-lawda'i al-sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki. Fayaqulu, maka kemudian mengatakan al-fakir, seorang hamba yang fakir, li ghufranil aziz, terhadap pengampunan zat yang maha mulia, al-jabbar, yang maha perkasa. Kenapa kok butuh? Li kasratiz dzunub, karena banyaknya, menumpuk-numpuknya dosa. Ini pengakuan Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Padahal dulu itu ya serba minim ya, fasilitas sarana alat-alat untuk melakukan maksiat itu serba minim. Sekarang ini untuk melakukan maksiat itu leluasa, bisa di mana saja, kapan saja sudah terbuka kegelapan, kemaksiatan. Nah ini di zaman Syekh Nawawi itu beliau mengakui banyaknya dosa diri beliau. Allah, bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Wal auzar, dan dosa. Yaitu siapa? Yang mengakui, yang butuh terhadap pengampunan zat yang maha perkasa, maha mulia. Butuh pengampunan ya karena banyak dosa itu. Jadi orang yang merasakan adanya dosa pada dirinya, maka dia akan merasa butuh, sehingga dia baca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau istighfar kepada Allah berarti hanyalah mereka-mereka orang-orang yang tidak merasakan, atau dirinya itu tidak merasa punya dosa. Kalau diri sudah tidak merasa punya dosa, berarti nggak butuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Maka di antara sebab orang itu kembali kepada Allah, bertaubat, inabah adalah di antaranya merasakan kalau dirinya itu adalah penuh dengan dosa, penuh dengan kehinaan, kotoran. Baik. Hada syarhun munif. Apa kata Syekh Al-Imam An-Nawawi? Beliau mengatakan hada syarhun munif, ini adalah kitab penjelentrehan, kitab penjelas, munifun yang tinggi, wa fathun dharif, dan pengurai yang indah sekali, baik, alal manzumatil mulaqabati, atas sebuah nadhaman yang dijuluki bi aqidatul awam, dengan aqidatul awam. Jadi ini merupakan kitab syarah penjelas terhadap nadhaman yang berjudul Aqidatul Awam li Syekh Al-Alim, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Al-Alim Al-Laudai yang cerdas, memiliki ide-ide cemerlang.